Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hipotesis. Saya buat judul yang lebih menarik, yaitu pahami hipotesis dengan mudah. Nah, pokok bahasan pada kali ini adalah konsep uji hipotesis, tingkat kemaknaan, keputusan statistik, kesalahan dalam mengambil keputusan, uji one tell dan two tell. Oke, konsep hipotesis. Hipotesis bisa dari dua kata, yaitu hipo dan tesa, yang artinya hipo itu ada di bawah, tesa tentang kebenaran. Nah, kemudian menurut Pollitt, pernyataan dari hubungan yang diperkirakan antara dua variabel atau lebih. Kalau menurut Brown and Grove 2009, jawaban sementara, hipotesis adalah jawaban sementara tentang hubungan dua atau lebih dari variabel itu sendiri. Jadi kita bisa memakai konsep hipotesis itu adalah jawaban sementara yang mana untuk dipakai pada penelitian kuantitatif, bukan kualitatif tidak ada. Yang deskriptif pun juga tidak ada pakai hipotesis. Kenapa jadi penelitian gambaran tidak punya hipotesis? Iqbal boleh jawab. Kenapa penelitian deskriptif tidak ada konsep hipotesisnya atau tidak ada hipotesis? Iqbal. Terdengar suara saya di sana? Yang jelas terdengar aja. Ya, silakan. Iqbal jawab. Oke. Yang jelas, kenapa tidak ada hipotesis di dalam penelitian deskriptif? Karena dia hanya satu variabel. Jadi kalau penelitian itu hanya berupa deskriptif, umumnya bentuk penelitiannya dalam satu variabel saja atau one single variable. Nah, untuk uji hipotesis akan berlaku pada kuantitatif dengan dua variabel atau lebih. Kemudian fungsi hipotesis ini memprediksi jawaban untuk pertanyaan penelitian. Ya, tadi jawaban sementara memberikan arah dan saran yang dapat memperjelas suatu penelitian. Ya, hipotesis merupakan tolak ukur dalam melakukan suatu uji. Jadi yang biasanya kita amati dalam proposal penelitian adalah tujuan penelitian, hipotesisnya, kemudian ujinya. Karena dari tiga itu harus sinkron. Kalau tujuannya apa, maka hipotesisnya juga mengikuti dari tujuan. Jika hipotesisnya mau seperti itu, maka juga disesuaikan. Nah, nanti kita akan bahas yang saya sampaikan ini. Kemudian menginduksi berpikir kritis, memfasilitasi pemahaman dan interpretasi data. Ya, jadi dengan uji hipotesis artinya ada uji bivariat. Kalau data deskriptif tidak ada data uji bivariat. Nah, makanya interpretasi datanya lebih banyak dan pemikiran kritisnya lebih dalam karena aspek pembahasannya juga pun lebih kompleks. Kemudian mengurangi kemungkinan bahwa hasil palsu akan disalahartikan. Ya, karena ada jawaban sementara, maka arah ataupun keinginan dari peneliti menjuru pada hipotesis itu sendiri. Jadi makanya diharapkan mengurangi kemungkinan bahwa hasil palsu akan disalahartikan. Nah, hipotesis yang baik adalah merupakan dugaan terhadap keadaan variabel mandiri, perbandingan keadaan variabel pada berbagai sampel, kemudian dinyatakan dalam kalimat yang jelas dapat diuji dengan data. Yang jelas tiga ini yang jadi poin penting. Jadi singkat, padat, jelas, dan dapat diuji dengan program statistik. Ya, kalau kita menggunakan SPSS, berarti program uji apa yang tepat. Kemudian karakteristik uji hipotesis. Karakteristiknya hipotesis harus didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dibenarkan. Ya, artinya antara judul, tujuan, jelas tujuan, ke hipotesis harus sinkron. Jangan tidak ada, maksudnya di hipotesis tulisan di hipotesis tidak muncul di dalam tujuan, apalagi di
di depan judul. Kemudian hipotesis sering mengikuti dari temuan penelitian sebelumnya. Ya, ini maksudnya adalah umumnya penelitian-penelitian yang berupa hipotesis itu udah dirancang. Contoh ada hubungan, ada pengaruh, itu kan sudah mengikuti penelitian sebelumnya. Namun yang membedakan adalah variabel yang digunakan setiap orang. Hipotesis disimpulkan dari teori. Ya, kalau sebenarnya secara konsep hipotesis disimpulkan dari teori karena hipotesis itu ada di bab selanjutnya setelah tinjauan pustaka atau tinjauan teori. Nah, makanya dia jadi bagian dari bab selanjutnya yaitu sebagai kesimpulan dari teori itu sendiri yang ingin dicapai. Oke. Kalian bisa kenapa jadi pindah ya? Di situ ada whiteboard-nya nggak? Ada, coba klik di atas. Silakan klik bagian itu ada annotate ya. Atau whiteboard ada nggak? Atau yang bisa spidol lah. Nah, saya minta tolong dijawab. Ini coba cocokkan. Saya minta Reja. Iya, Nas. Ya, silakan dijawab HA pasangannya apa? Atau Whiteboard. terserah kamu lah. Yang sebelah kiri pasangkan dengan sebelah kanan gitu aja. Bisa dicoret tasnya. Coba Bentar, Nas. ditap. Cari di yang annotate nih kan, Nas? Ya, annotate betul. Annotate. nih. Ya, silakan draw aja. Ini misalkan misalnya HA ke H1 coret ke bawah itu kan, Nas? Di garis. Misalnya HA ke H1 garis gitu. Ya, bukan dicoret, saya digariskan namanya. Digariskan HA ke H1 garis. HA ke H1 berarti kalau ya, udah bisa garis? Atau buat kamu aja garisnya? ini kan, Nas? Oh, nggak muncul ya teman-teman. Ya udah, oke. Ya, udah muncul. Yang lain, saya minta ini belum tahu ya jawaban benar atau salah ya. Kemudian Nur Hikmah. Silakan garis Nur Hikmah. Dengan warna yang berbeda ya, jangan warna biru ya. Warna apakah? Warna biru, hijau atau pink atau merah terserah. Nur Hikmah, silakan. Ini turun coba. Ya. Boleh masih menggunakan yang 4 poin itu ya. Intinya double juga nggak masalah. Maksudnya, ternyata punya Reja belum pas. Atau sudah benar, tapi ada pasangan yang lainnya. Boleh dianukan. Silakan, Norik Mas. Setelah ini, tolong si Nanda siap-siap. Yuk, Norik Mas. Kalau bisa Mas kan. Anonet bagian atas ada anonet. Hikmah di view option. Di view option, ya. Klik view option, terus ada annotate. Annotate sini. Udah apa kakinya? Nah, sini. Udah dicoret. Atau sekalian Nanda juga boleh pilih warna hijau Nanda. Kalau Norima pakai warna apa? Norima pakai warna merah ya. Ungu kah? Norima ya udah silakan. Ini ada tahu ini kemana? Nah ini. Ya oke, good sudah muncul. Nanda. Intinya pasangannya ya. Silakan pasangannya. Pasangan dari hipotesis. Kan hipotesis itu ada berpasangan. Silakan Nanda. Setelah ini saya minta Iqbal. Iqbal sudah tadi ya. Saya Aditya aja gini. Setelah ini Adit. Boleh minta tolong jaga garisakan ya. Oh, boleh. Reja gariskan Reja. Yang HI itu sama dengan HA. HI, HA. Berarti yang di bawah ada aja yang
H1 sama dengan HA. Iya kan, Nas? Nas. Ini lah. Tinggi. Nan. Ya, yang saya ulang. Pertanyaan itu adalah pasangan, bukan sinonim. Oh, pasangan. Berarti HA sinonim. Bukan sinonim. Apa pasangannya? Oh, pasangannya. Aditi, Berarti HI sama HO. H1 sama H0. H1 sama H0. H1 sama H0. H0 yang di sini. Iya, Oke. H1 sama H0. udah benar, Sinanda? Udah benar ya? Oke. Aditya, ayo. Kamu mau jawab apa? Yang berpasangan ya, pasangannya. Kayak alfa sama beta itu kan sepasang tuh. Pasangannya temannya. Jadi bukan sinonim ya. Silakan Aditya. Adit. Ayo Adit. Oke, itu Adit kah? Yang warna hitam. Nggih, belum benar. Oke. Adit, itu apa yang kamu baca? Ini kamu baca apa? H0. Nol. Kalau ini? HA. Nanda, ini kamu baca apa? HI, H1. HI biasanya. HI atau H1? HI. HI. Kalau Adit siapa? Reja. Reja, ini apa? Warna merah. Kamu baca apa? Adit? H0. H0. Yes. Iqbal, ini kalau ini bacanya apa? HA. HA. Oke. Ini saya hapus semua ya. Atau warna yang lain pada ini apa ya? Atau saya tebal ajakin supaya clear. Warna hijau udah ada. Warna hitam, ungu sudah. Pink aja. Oke. Ini saya tanya, berarti ada yang masih keliru pasangannya. Jadi pasangan itu seperti yang saya bilang tadi, apa ya? Contoh Nanda Niknok, itu Nanda Niknok gitu kan. Itu sepasang, nggak mungkin Nanda ke SDKI atau Nanda ke SLKI, nggak pas karena emang sepasang. Begitu juga dengan buku ini, buku lagi. Tata pola ini, HA itu intinya HB ada nggak HB? Ini ada nggak? Ini ada nggak? Tadi Danas. Ada, oke. Pada pernah lihat Nars. Ya. Tinggi. H1 atau HI sih sebenarnya. Tapi banyakan H1 ya, HI ya ngomong ya. Ini namanya bukan HI. Kalau HI itu ya HI. Ini HI. Kalau H1 ya H1. Jadi kalau angka, jadi mana H0? Ini H0 akan berpasangan dengan H1 sini. Atau sebaliknya boleh. Kemudian HA berpasangan dengan H0 atau H0-nya H0 yang di atas atau maaf, H0 atau HO? HO. HO-nya yang di atas atau yang di bawah? Yang di bawah. Oke. Ya. Nih, jadi pasangannya sebenarnya yang benar itu saja. Ya ini. Dua ini doang sih sebenarnya yang benar. Boleh yang H1 ini dipasangkan dengan di atas boleh juga. Jadi ada 3. Boleh. Tapi pasangan yang pas nggak ada nih. Tadi si siapa? Nanda udah bilang H0. Cuma Adit lagi. Si Reja nulisnya ini. Ini bukan H0 ya. H0 ya, makanya nanti ketika kalian nulis hipotesis tolong diperhatikan, jangan kalau H0 lagi. H0 emang sih kita bilang hipotesis 0 ya, hipotesis 0. Tetapi tata cara penulisannya ada 2 versi. Ada buku yang bilang hipotesis alternatif itu HA, maka pasangannya dengan HO. HO-nya ini. Tapi kalau H1 maka dengan angka juga. Ya paham ya? Jadi nggak ada HI. Saya sampai saat ini belum pernah ada membaca ada I yang kayak gini ya.
Jangan-jangan satu yang kelihatannya seperti I, padahal sebenarnya H1, H0. H1 itu hipotesis alternatif. Kalau sinonimnya H1 sama dengan HA, H0 sama dengan HO. Terserah nanti penggunaannya seperti apa. Nah, itu jangan keliru. Biasanya mahasiswa keliru dalam menuliskan di dalam uji hipotesis, dalam penulisan uji hipotesis. Bisa dipahami? Oh, ini saya hapus. Oke, kita lanjut. Ya. Ini hipotesis saya rasa sudah kalian di MedPen pun dengan saya sudah saya sampaikan. Hipotesis 0 atau 0 0 ya. 0 hipotesis ada H0, ada HO boleh yang mana pernyataan tidak ada hubungan. Intinya kalau hipotesis 0 adalah tidak ada hubungan antara variabel independen dengan dependent. Ingat, independen itu terikat atau bebas? Jangan sampai nanti ketika nulis biar umumnya kita menggunakan kaidah variabel terikat atau independen itu berada di paling akhir. Jadi kaidah penulisan ya. Kalau yang mana variabel bebas dulu baru ke variabel contoh hubungan antar variabel motivasi terhadap kepuasan. Berarti terikatnya adalah kepuasan. Misalnya seperti itu. Kemudian hipotesis penelitian atau hipotesis alternatif. Yang ini yang biasanya diharapkan oleh calon peneliti. Yaitu pernyataan ada hubungan atau ada perbedaan. Misalnya seperti itu. Di mana ada menggunakan H1 sama HA. Silakan itu menggunakan tapi jangan sampai salah atau keliru. Kemudian contohnya seperti ini, H0 tidak terdapat hubungan antara independen variabel, tidak ada hubungan kepuasan perawatan terhadap pelaksanaan terima terima. Artinya yang jadi variabel utama adalah pelaksanaan terima terima. Kemudian alternatif atau HA-nya atau H1 ada hubungan karena itu yang ingin diharapkan oleh calon peneliti. Kemudian bentuk hipotesis deskriptif ini tidak ada dugaannya tidak ada kaitannya dengan perbandingan atau hubungan. Namanya hipotesis deskriptif hanya melihat gambaran. Namun kalau dalam penelitian kita di ilmu keperawatan khususnya di PSIK hampir jarang untuk dituliskan hipotesis deskriptifnya di bab 3. Kemudian hipotesis komparatif ya ini yang dipakai untuk uji bivariat. Kalau ini adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Kemudian HO tidak terdapat perbedaan daya tahan termometer antara merek X dan merek Y. HA daya tahan termometer merek X lebih tinggi dibandingkan merek Y. Nah, kira-kira kalau HA-nya seperti ini tuh bilang one tel atau two tel? HA-nya. Saya minta si Gusti mana Gusti? Keluar lagi ke Gustinya. Oke, silakan Iqbal. Tadi Iqbal. Siap, Les. Ya, HA-nya itu dibilang one tel atau two tel? One tel. One tel. Kenapa jadi one tel? Karena ada kata lebih tinggi. Ada lebih tinggi dibandingkan merek Y. Oke. Sudah benar. Ya, saya lanjut ya. Kemudian bentuk hipotesis ini yaitu hubungan. Yang jelas asosiatif itu pasti ada hubungan. Pernyataannya tentang hubungan. Contohnya H0 atau ya H0 tidak ada HO, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kinerja perawat. HA ada hubungan gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kinerja perawat. Nah, kalau seperti ini one tel atau two tel? Nanda. HA-nya. HA-nya apakah itu one tel atau two tel? One tel. One tel. Kenapa jadi one tel? Karena gaya kepemimpinan kepala ruangan dengan kinerja perawat. Karena dua gaya kepemimpinan sama kinerja perawatnya berarti itu tel, dua variabel. Jadi kamu milih total karena dua variabel.
Nggih. Karena ada dua, ada gaya kepemimpinannya sama kinerja perawatnya. Oke. Ini Bang, dua variabel atau beda? Satu variabel yang ini. Itu dua variabel juga, cuman sama-sama termometer. Oh, kayak gitu. Tinggi jadi satu. Kayak itu kayak apa ya memahaminya. Ini nih yang di anunya tuh termometer aja, tapi dua merek jadi satu. Oke. Kalau yang Intinya kalau dua variabel maka dua one total ya. ini Oke, baik. Kita akan bahas di akhir. Kemudian pengujian hipotesis dan bukti. Hipotesis secara diuji menggunakan analisis statistik. Ya silakan mau pakai SPSS atau program lainnya yang dianjurkan. Pak Remo juga sudah menyampaikan bahwa tidak hanya SPSS tapi ada program lainnya yang bisa melakukan uji hipotesis. Jadi sebenarnya kalau menggunakan SPSS ternyata tidak bermakna, kita pindah ke data yang lain itu boleh. Atau menggunakan tradisional. Nanti kita akan bahas di belakang. Nggak masalah, yang penting itu bisa dibuktikan secara empiris atau secara bukti real gitu ya. Arah uji hipotesis, nah ini yang kita bahas. Satu arah one tail, dua arah two tail. Yang disampaikan si Iqbal udah benar, jadi kalau hanya ada perbedaan atau ada pernyataan yang mengatakan satu lebih tinggi atau rendah. Jadi clue-nya adalah lebih tinggi atau lebih rendah. Yang menyatakan seperti ini. Jadi ada satu lebih tinggi atau rendah dari yang lainnya. Contoh berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok lebih kecil dibandingkan berat badan bayi dari ibu hamil yang tidak merokok. Jadi kalimatnya ini. Ya, oke, jadi seperti itu. Kalau dua arah atau two tail, alasannya karena ada hubungan tanpa melihat apakah hal yang satu lebih tinggi atau rendah. Jadi sebenarnya jawaban Anda tadi kurang tepat. Bisa saja dia dua, yang contohnya punya si Iqbal tadi itu dua variabel juga, cuma bedanya dia intervensi. Nah, yang hubungan pun kalau kita ngacu pada hubungan saja, ternyata bisa juga jadi one tail. Nah, pertama saya bahas dulu ini. Jadi yang kalau dua arah, umumnya judulnya emang begini, perbedaan dan hubungan. Contoh berat badan bayi ibu hamil yang merokok berbeda dibandingkan berat badan bayi dari ibu yang tidak merokok. Padahal judulnya sama ya. Judul ini sama. Ya, jadi sama. Judul di atasnya sama, judul sama, tujuan. Nah, makanya saya bilang tujuan hipotesis itu akan sinkron. Nah, jika hipotesisnya mau seperti ini, lebih kecil, maka ujinya pun tidak menggunakan uji yang cross-sectional. Berarti ada cross-sectional, mohon maaf, uji chi-square, tapi menggunakan bisa uji yang lebih kecil dibandingkan uji T atau uji. Kalau menghubungkan berarti ujinya uji persen karena dia ada nilai kekuatan. Kalau chi-square emang ada kekuatan namun lebih tidak memperlihatkan aspek nilai min-nya karena dia proporsi. Ya. Jadi ketika menuliskan suatu hipotesis itu punya makna terhadap suatu uji yang akan dipakai, Walaupun secara judul ya menurut saya judulnya sama, judulnya itu pengaruh berat badan bayi dari ibu hamil yang merokok dan tidak merokok, seperti judulnya begitu. Tapi ketika itu tujuan, mau arah peneliti mau di atas ini atau yang di bawah ini ya terserah. Karena itu adalah keputusan calon peneliti. Namun dia harus sinkron dengan satu. Kenapa sih tujuan itu ditulis? Karena melihat dari fenomena. Oh ternyata fenomena yang belum terselesaikan itu karena perkiraan ini adalah berat badan ibu yang hamil itu emang ibu hamil yang merokok itu emang bayinya itu kecil gitu. Ya, itu yang mau diharapkan dari calon peneliti. Oleh karena itu di hipotesis juga menyesuaikan. Ya, ini biasanya yang bisa pilihan kayak gini seperti yang ini judulnya sama ya. Ini untuk penelitian yang ada pengaruh, contoh pemberian edukasi terhadap pemahaman. Nah, itu bisa menggunakannya tadi pemahaman pasien sebelum diberikan edukasi dan sudah lebih ada perbedaan ada perbedaan tingkat pemahaman pasien sebelum dan sudah. Itu berarti dua arah. Tapi kalau satu arah one tail, jadi
tingkat pemahaman pasien lebih tinggi. Tingkat pemahaman sesudah diberikan edukasi lebih tinggi dibandingkan sebelum diberikan edukasi. Nah, itu berarti wantel karena udah menyatakan lebih tinggi lebih rendah. Bisa dipahami? Ini yang harusnya kalian akan tulis dan jangan sampai ujinya beda. Kalau sudah ngomong wantel ini pasti rata-rata ujinya uji T atau uji T, ujian Nova. Kalau hubungan, kalau tendangan hubungan ya person sih disarankan, person atau korelasi lah, korelasi person atau Superman. Nah, kalau yang di bawah ini mah boleh terserah aja karena kan hubungan perbedaan tuh boleh manapun. Kalau di sini beda karena emang kekuatan melihat kekuatan gitu ya. Yang wantelnya kekuatannya ada. Nah, itu. Oke. Saya rasa seperti itu. Sudah paham tentang wantel sama tutel. Nanti jangan sampai saat ujian biosat bingung dengan judul yang ditampilkan. Intinya clue-nya sebenarnya ada di sini saja. Oke. Saya lanjutkan. Bagaimana ya? Oke. Kemudian ada tipe yang lain, sebenarnya sama saja bahwa ada tipe hipotesis dengan direksional sama non direksional. Yang tadi saya sampaikan kalau direksional itu adalah yang wantel lah. Kalau non direksional itu adalah tutel, bahasa lainnya. Menurut Polit. Kemudian ini contohnya, contoh yang lainnya direksional adalah wantel, biasanya lebih tua lebih berisiko mengalami penurunan dibandingkan pasien yang lebih muda. Non direksionalnya ada hubungan antara usia pasien dan risiko jatuh. Nah, itu. Jadi secara judul itu dia sama. Maksudnya si peneliti itu mencari hubungan antara usia pasien dengan risiko jatuh. Tapi ketika lihat dari di tujuan khusus sama hipotesis ternyata dia udah memastikan bahwa hasil penelitian saya itu inginnya atau jawaban sementaranya inginnya adalah pasien yang lebih tua itu memang lebih berisiko ketimbang yang muda. Ya. Dua ini sudah bisa kalian pahami. Jadi itu silakan dipastikan kalian pakai yang mana. Jadi usia pasien itu kalau ini berarti non direksional atau namanya tutel. Tapi kalau sudah kita pasti bahwa kita tahu secara konsep yang tua itu emang berisiko. Oke, kita tulislah itu. Nah, tapi dua ini punya uji yang berbeda. Maksud saya berbeda, bisa sama, bisa berbeda ya. Kalau sama, ya boleh. Cuma kalau di sini udah dipastikan ujinya uji yang korelasi Superman, person, kemudian boleh misalnya pakai uji T silakan. Tetapi skopnya lebih, areanya lebih ke apa ya? Melihat kekuatan. Yang namanya kalau di Superman itu ada R, ya R. Nanti kita akan bahas. Itu kan mata kuliah materi saya selanjutnya. Dan silakan lihat di bawah lagi. Oke. Kemudian saran pengambilan keputusan dalam hipotesis. Nah, ini yang sering saya lihat dari soal-soal itu muncul dan kalian belum bisa membedakan. Dan yang sudah saya kasih garis itu tolong diingat. Jadi dalam penelitian mudahnya adalah kita mengenal akan ada alfa dan beta. Alfa biasanya kita kenal dengan dalam uji uji kepercayaan atau tingkat kepercayaan, confidence level. Nah, saya tanya ke siapa ya? Selanjutnya belum saya tanya. Norikma, tingkat kepercayaan kamu sudah buat KTI ya? Norikma pas buat KTI lah skripsi. Nah, saya tanya, tingkat kepercayaan yang kamu pakai angkanya berapa? Seharusnya nggak lama-lama kamu pikir. Kamu udah buat KTI kan? Skripsi udah kan? Tinggi, Mas. Ya, sekarang saya tanya, tingkat kepercayaan yang kamu pakai berapa? Dalam penelitian kamu. Dalam rancangan penelitian kamu, maaf. Rancangan penelitian. Ya, tingkat kepercayaannya berapa? Ayo, jangan lama-lama. Itu udah di luar kepala seharusnya karena tulisannya itu sudah sangat apa ya? Tersirat atau tertulis secara jelas di bagian bab 4. Ini udah ngomong bab 4 ya, kesalahan tipe alfa sama tipe betanya. Norima?
nggak tahu jawabannya, hati-hati nanti kalau pengujinya ya. Kemudian saya tanya si tadi udah Nanda, setelah Nanda, Aditnya kemana? Ke WC kah, Adit? Ya udah Reja Jin. Reja, Siap, Nas. tingkat kepercayaan kamu berapa dalam Yang penelitian? 4 ya, Nas. Hah? Yang Iya, ya saya kasih clue 4. Berapa kemarin? Ya mencari bab 4 dulu, seharusnya nggak usah cari bab 4 lah. Lupa, Nas. Itu sudah di luar kepala seharusnya. Sekitar apa ya? Definisi. Aduh, nih yang ngambil manajemen pas ketemu saya nanti pengujinya siap-siap ditanya yang namanya kalau penguji 2 tanya pasti tentang bab 4, bab 3 lebih utama. Walaupun nanti ujungnya bab 1 2. Jadi kalau saya umumnya selalu di penguji 2, jadi siap-siap ditanya tentang hal itu. So jadi Rija pakai tingkat kepercayaan berapa? Apanya, Nas? Pakai tingkat kepercayaan yang berapa? Kepercayaan yang Maaf Nas, kepercayaan saya 100% Nas. 100%, Nas. Misalnya, Nas. 100%, oke, tingkat kepercayaan 100%. Iya. Iqbal. Berapa tingkat kepercayaan kamu? Pada penelitian kamu maksud saya ya, yang kamu tulis sekarang. Tingkat kepercayaan sekitar 80% lah. 80%, bagus sekali. Oke, nurun dari si Reja 100 dan Iqbal 80%. Nah, kenapa jadi kamu beda sama Reja, Iqbal? Kenapa jadi kamu milih 80%? Iqbal, kenapa jadi milih 80%? Nah, cari beribu-ribu kali kalian cari nggak akan ketemu kok di bab 4. Tetapi kan secara tersirat apa ya? Ya tersirat kali ya bahasanya yang sebenarnya itu hampir rata-rata mahasiswa nggak nulis itu, padahal sebenarnya arahnya ke sana. Nggak ada. Nanda, ayo, tadi Iqbal bilangnya 80%, nanti bisa disampaikan kenapa 80%. Kalau Adit, salah, bukan Adit. Reja dengan bangganya di 100%. Ya, Nanda? Tingkat kepercayaan itu 5%, Nars. Maksudnya 5%? Yang tingkat kepercayaan itu yang 0,05 itu loh, Nars, yang Jangan bertakun. Jangan bertakun. Saya tanya dulu. Saya tanya, jangan balik tanya. Kalau sepemahaman ulun yang tingkat kepercayaan itu yang 5%, yang 0,05 yang kalau salah mohon maaf Nas, yang kalau misalkan itu yang apa? Yang biasanya alpha 0,05 itu Nars yang 5% tingkat kepercayaannya. 0,05%. Nah, ada lagi nih 5%. Tadi ada yang 100, 80, ini 5%. Oke, menarik sekali ya. Berbeda-beda jawabannya ya. Nur Hikmah Gum tidak dapat menjawab. Hati-hati, nanti satu jen. Aditya kayaknya sleeping dia. Tidur. Karena nggak ada kameranya. Kemudian ya kita akan masuk kesalahan tipe alfa dulu. Ini yang jelas kesalahan tipe alfa adalah kesalahan menolak H0. Artinya apa? Kalau menolak H0 artinya HO atau HO aja gini ya. Saya lebih senang HO sih. Menolak HO karena emang tulisannya HO. Kesalahan menolak HO artinya ada hubungan. Ya, ada hubungan HO benar. Jadi nanti satu ujian pun jangan bingung. Ingat dasar HO adalah HO sama dengan tidak ada hubungan. Jika dituliskan gagal HO artinya maka HA diterima atau ada hubungan. Ditolak HO berarti ditolak tidak diterima artinya diterima. Ya, itu banyak banget salah ketika kalian menjawab. Padahal sebenarnya sangat gampang. Sama hanya kalau saya balik kesalahan menolak HA berarti sesungguhnya HA
Kesalahan menolak HA benar. Hah? Kesalahan menolak Kesalahan menolak HA. HA. Berarti sesungguhnya HA menolak. Ditolak tidak ada hubungan. Nah, Karena ya, ditolak tidak ada hubungan. Hati-hati. Ingat, intinya pertama kita baca H0 atau HA. Itu maksudnya apa? HA berarti kalau ada hubungan. Kalau di depannya gagal berarti gagal ada hubungan. Ya sudah, sungguhnya gagal ada hubungan. Atau biasanya nggak sama sih antara contoh soalnya lah gagal HO. Artinya HO diterima, HO ditolak, HA diterima, HA ditolak misalnya seperti itu. Jadi kalau gagal HA maka berarti HA ditolak atau H0 maaf. Gagal HA padahal sesungguhnya adalah HA ditolak atau H0 diterima, HO diterima gitu. Nah, itu di itu aja main logika sih sebenarnya. Saya rasa kesimpulannya menyesuaikan dengan di atas. Nah, yang mana peluang kesalahan tipe 1 ini yang sering disebut sebagai tingkat significance atau significance level. Sebaliknya, peluang untuk tidak membuat kesalahan. Jadi kalau tidak membuat kesalahan tipe 1 dibilang tingkat kepercayaan. Saya ulang ya, peluang kesalahan tipe 1 adalah disebut dengan tingkat signifikansi suatu data. Kemudian kalau tidak membuat kesalahan, bilang tingkat kepercayaan. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kesalahan tipe beta ini bisa kalian baca. Yang kalian harus pahami adalah tingkat kekuatan ujinya atau power of the test. Yang mana peluang untuk tidak membuat kesalahan tipe kedua sebesar 1 kurang beta dikenal dengan tingkat kekuatan uji. Jadi kalau udah tipe kedua, udah jawabannya pasti power of the test. Nah, ini yang saya perlu kalian ingat. Dalam tingkat kepercayaan atau alfa itu ada presentasinya ini. Jadi 0,01, 0,05, 0,10 itu sudah ditetapkan oleh kalian saat melakukan uji. Kamu itu melakukan ujinya mau pakai alfanya berapa? 0,01 kah, 0,05 kah, 0,1. Nah, saya tanya ke Adit lagi. Iqbal, kamu sekarang pakai yang mana jadinya? Dari 3 ini. Iqbal. Siap, Nas. Ya, kamu pakai alfa yang mana? Yang pakai 0,05, Nas. 0,05. Kenapa 0,05? Kenapa nggak pakai 0,01 atau 0,1? Kenapa pakai itu, Iqbal? Pasti nggak bisa jawab ya. Reja, bisa jawab nggak? Kenapa pakai 0,05? Ngikut, Nas, punya nandel kayak gitu, Nas. Waktu ulun di 3 juga 0,05, Nas. Ya, ngikut. Ya, 0,5, Pang. Maaf, Nas, sudah pengen jawab tadi, Nas. Jadi, nggak tahu lagi jawabannya. Ya, jadi emang mahasiswa itu banyak pakai 0,05. Dan hampir rata-rata penelitian pakai 0,05. Karena ya, 3 yang dianjurkan adalah ini. Ya, 3 yang dianjurkan dan banyak dirujuk adalah 3 ini. Tetapi tidak hanya 0,05 ya, 0,1 pun boleh 0,01. Tapi penggunaannya itu tergantung pada ya tadi tingkat kepercayaan yang kita inginkan. Kalau ternyata sosial dan itu lebih interaksinya lebih berluas, biasanya pakai 0,1 juga boleh. 0,1 ini ya. 0,1 ini. Jadi 0,1 bisa dipakai untuk sosial. Namun biasanya untuk memahami ketelitian, nih ya udah saya catatan, semakin tinggi hasil tingkat kepercayaan, maka tingkat ketelitiannya semakin lebih tinggi. Artinya kalau semakin kecil alfanya, maka tingkat hasil kepercayaannya yang ini maka semakin baik. Namun persoalannya adalah ketika uji, jadi gini kaitannya. Contoh uji T ya, uji T sama dengan berapa ya? 0,025. Nah, kalau kamu pakai yang ini, kira-kira bermakna nggak alfanya? Kalau alfanya 0,05 bermakna nggak hasil di atas? Boleh jawab, Tuan Hikmah? Jika soalnya
uji P value ya, P value atau nilai P-nya 0,025 yang saya tulis di atas. Kemudian kamu sudah memastikan pakai tingkat kepercayaan alfanya 0,05. Artinya bermakna atau tidak hasil kamu? Tidak, karena kurang dari 0,05. Apa? Maaf. Bermakna atau tidak? Tidak, Nas. Tidak. Karena kurang dari 0,05. Serius tidak bermakna? Tinggi, karena kalau lebih baru bermakna. Apakah betul, Iqbal? Oh, tinggi, Nas. Kebalik, Nas. Kebalik. Jadi yang benarnya? Bermakna, Nas. Oh, Kalau bermakna. lebih baru tidak bermakna. Oke, nah sekarang saya tanya lagi buat si Reja. Ini kalau kamu pakai 0,1, jika hasil uji kamu secara SPSS ternyata 0,25, bermakna atau tidak? Hasilnya 0,01, Nas. Bukan. Hasil value-nya 0,025. Tapi kamu pakai tingkat kepercayaan 0,01. Bermakna, Nas. Wah, kenapa bermakna? Karena lebih dari 0,01. Serius? Itu yang dibilang bermakna ini sebenarnya lebih besar dari alfa, P-nya lebih besar dari alfa atau kurang dari alfa sih? Lebih besar daripada alfa. Lebih besar. Nah, lo Lebih rendah daripada alfa, Nas. Iqbal, saya tanya ke Iqbal lagi. Memastikan. Bal, ke WC ke Bal? Bilang. Bal lagi ke WC Nas saya. Ya udah, Adit aja ada Adit. Dit, itu kira-kira saya tanya pertanyaan pertama dulu. P kurang dari alfa itu bermakna atau tidak? P kurang dari alfa. Contohnya ini alfa yang kamu pakai ini. P-nya ini P ya. Ini nilai P nih. P-nya lebih besar dari alfa malah nih ya. Bermakna atau tidak? Dit. Apa tadi, Mas? Ya itu. Saya bilang tuh 0,025, 0,01 bermakna atau enggak? Intinya jawabannya bermakna atau tidak gitu aja. Bermakna. Kenapa jadi bermakna? Karena Nah, lo mikir lagi lo pada nanti saat ujian sidang hasil atau sidang proposal juga bisa ditanya-tanya sih. Cuma umumnya di sidang hasil. Kalaupun sampai segitunya ditanya oleh penguji ya. Kalau kalian ditanya di sidang hasil ditanya tentang ini, berarti pembahasan kalian tuh belum disentuh beliau. Berarti beliau masih meragukan tentang hasil kalian atau mau mentes saja. Yang kemudian, oke, ini tingkat kepercayaan ya, yang ini, yang warna, oke ini saya hapus aja. Ya, ini tingkat kepercayaan. Kalau tingkat signifikansinya adalah yang presentasi ini. Nah, yang kita pakai biasanya adalah tingkat kepercayaan pada uji. Pada statistik. Ini, kenapa? Ini ikutnya. Ya, jadi tingkat kepercayaan tadi, jika kalian pakai 0,1, umumnya P-nya P kurang dari alfa, maka hipotesisnya diterima atau mohon maaf, maka ada bermakna gitu kan, atau H0 ditolak. P lebih dari alfa, maka H0 diterima. Itu jangan sampai nanti saat ujian, khususnya pada uji T, uji atau soalnya Bu Foni, itu jangan sampai kalian bingung lagi karena soal itu pasti ke sana. P kurang alfa, P lebih dari alfa itu bermakna atau tidak. Jadi kalau patokan pertama P kurang dari alfa bermakna. Jika P-nya P kurang dari alfa pasti bermakna. P lebih besar dari alfa itu tidak bermakna. Nah, sekarang alfanya yang jadi masalah. Kamu pakai yang mana? Dipastikan dalam tabel itu, kalau soal itu pasti ada di bawah tabel itu ada P sama dengan 0,025. Itu pasti ditulis oleh
Kalau orang biostat yang paham itu selalu ditulis. Dan tabel wajib ditulis di bagian bawah. Sama dengan jurnal pun biasanya ada dalam tabel itu ada tulisnya bintang di bagian bermaknanya. Ditulis bahwa P sama dengan alfa sama dengan 0,05 begitu. Itu kalau sudah tata cara penulisan seperti itu. Nah, sekarang diperhatikan pakai yang mana. Biasanya mahasiswa sih pakai 0,05. Cuma di kedokteran kesehatan khususnya karena kaitan dengan ketelitian tadi semakin teliti semakin bagus itu 0,1 karena mendekati 0,01 maksud saya bukan 0,1 ya 0,01. Kalau 0,1 itu yang sosial yang banyak sampel makanya dia lebih semakin besar angka ini maka ketelitiannya juga semakin kecil ya. Jadi kalau ada yang pakai 0,01 nggak salah. 0,05 nggak salah, 0,1 pun nggak salah. Yang penting dia bisa menjustifikasi kenapa kamu pakai itu. Tapi kalau udah pakai 0,5 biasanya jarang pakai justifikasi. Tergantung penguji atau yang membacanya. Reviewer maksud saya. Oke. Jadi saya pertegas lagi. Tolong diingat kalau P value kurang dari alfa maka hasilnya bermakna. Kalau V lebih dari alfa, maka tidak bermakna. Terserah nanti tidak bermakna itu apakah ngomong H0 ditolak, HA diterima, H0 gagal ditolak, HA gagal ditolak. Ingat ya, kalau HA gagal ditolak, berarti HA diterima. Itu cuma kata-kata saja yang bisa mengecoh mahasiswa. Oke, lanjut. Ingat, ini yang saya pertegas, tingkat kemaknaan atau saya disebut dengan nilai alfa. Batas maksimal kita dalam melakukan suatu uji. Ya, makanya tadi saya sampaikan, kalau kalian menggunakan alfa 0,05, maka ketika kalian melihat hasil bivariat uji T misalnya atau uji korelasi persennya 0,045 berarti bermakna atau tidak. Ketika melewati 0,05 berarti udah pasti tidak bermakna. Nah, sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu ada titik kritis yang mana biasanya untuk dipakai pada bagian metode tradisional atau cara perhitungan. Jadi dalam menentukan suatu keputusan hasil keputusan untuk hipotesis itu sendiri tidak hanya menggunakan suatu program tapi bisa menggunakan perhitungan. Nah, itu yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Foni secara singkat. Tapi kita di keperawatan tidak terlalu dalam karena anak S1 tidak diminta sedetail itu, kecuali mahasiswa biostatistik. Nah, keputusannya kalau ini H1 kalau ya ini perhitungan ya. Kalau kita balik P kurang dari alfa gitu aja. Kalau yang H0 ditolak, H0 tolak atau HA diterima, P kurang dari alfa. Kalau HO diterima atau HA ditolak, berarti V value-nya lebih dari alfa. Ya inilah secara singkatnya. Jika nilai P atau V value-nya kurang dari alfa, maka tolak H0. Atau sama dengan ya, ingat. Nurse kalau 0,05 bermakna atau tidak, Nurse? Nah, jadi jangan bingung lagi nih, sudah saya tuliskan dalam tabel ya. Nih, jadi jangan sampai salah. Ini gagal menolak HO berarti diterima, H0-nya diterima. Ini gagal menolak, berarti kan H0-nya diterima. Biasanya kan gitu. Metode tradisional. Jadi ini menggunakan perhitungan ya. Udah, oke. Ini saya pertegas lagi. T hitung, ini kalau menggunakan hitung-hitungan. T hitung kurang dari T tabel, maka signifikansinya tidak signifikan atau H0 diterima. HO diterima, mohon maaf. T hitung kalau kurang sama dengan T tabel atau T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak. Nah, ini jangan sampai keliru ketika ini perhitungan ya, yang saya tampilkan ini adalah perhitungan. Tetapi kalau kalian menggunakan SPSS, patokannya ini. Metode nilai P. Ya, jadi silakan dipahami. Jangan sampai salah pemahaman. Nah, ini terakhir. Silakan dijawab. Saya tanya, silakan nomor 1 dulu. Saya minta Nanda. Gusti ada Gusti. Gusti dulu, Gusti. Gusti. Apakah ada di Gusti? Seperti nggak ada ya. Gusti nanti bisa berbicara. Nanda silakan jawab nomor 1. Hasil jawabannya apa?
Jawaban nomor 1 itu bermakna karena kurang dari 0,05 p-value-nya yang Oke. didapatkan ini 0,04. Nggih. Oke. Ini kasus 2. Saya minta Nur Hikmah. Nur Hikmah, silakan lihat nomor 2. Nomor 3 berarti silakan Aditya. Mulia pertama, Adit. Nomor 3 ya, Adit. Dibaca. Nomor 2 dulu silakan Nur Hikmah menjawab. Nomor 3 siap-siap Adit menjawab. Untuk nomor 2 siap-siap Reja nambahkan atau memvalidasi jawaban si Hikmah bujur atau kada. Untuk nomor 3 Aditya sama Iqbal. Nanti yang jawab pertama adalah Adit, yang selanjutnya Iqbal. Oke. Kasus 2 silakan Hikmah jawab dulu. Pertama hipotesisnya apa, kemudian kesimpulannya apa? Itu yang di atas itu judul ya, pengaruh pemberian itu judul ya. Ya, Nur Hikmah. Hipotesisnya gimana? Hipotesisnya pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien. Apanya? Bisa diulang? Hipotesisnya Itu hipotesis apa? Jadi bilang HA apa, HO apa. Jadi jangan langsung hipotesisnya apa gitu ya. Kan hipotesis kan berpasangan. Ingat, hipotesis berpasangan. Jadi dibacanya harus keduanya. oh ini hipotesisnya ada HO, HO. yaitu HO itu tidak ada pengaruh pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien. Kalaunya HO samakan sama HI, jadi tidak ada pengaruhnya pemberian Belum. edukasi. Maaf, kamu bilang apa tadi? HI? Kok ada HI sih? Kan kita sepakat nggak ada HI. HO sama HO sama apa? kalau tidak ada perbedaan, ada pengaruh tuh berarti HO itu kan tidak ada pengaruh, terus Ya, oke. Setelah itu apa lagi? Setelah itu ada pengaruh tuh HI Learners. Lah, tadi sudah kita cocokkan mana yang pasangannya. Ayo, kenapa jadi? Tolong setelah ini jangan sampai mindset saat kalian kuliah di D3 atau di waktu SMA dengar itu jangan sampai masih, karena sudah saya benarkan atau saya luruskan. Jadi nggak ada nama pasangan HO dengan HI ya. Yang ada HO sama dengan HA. Kalau H1 sama dengan H0. Ya, jadi jangan ada bilang HI. Cek aja nanti kalian di pedoman nggak ada HI. Ya, terus berarti HO sama HA Learners. Ya, terus HA-nya gimana? Hanya HA-nya ada pengaruh pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien. Oke, kesimpulan akhirnya jika p-value-nya 0,052 apa? Maaf. Sebelum itu saya tanya, itu one tel atau two tel? Yang kamu bilang itu one tel atau two tel? Ini tidak ada yang lebih tinggi atau rendah, berarti two tel, Nars. Oke, p-value-nya, kesimpulan akhirnya? Kesimpulannya apa? Kesimpulan akhir bermakna. Kenapa jadi bermakna? Ini lebih dari 0,5 kan, Nars? Ya, bisa dituliskan kalimatnya. Kesimpulannya pada penelitian ini adalah Kesimpulannya pada penelitian ini adalah ada pengaruh pada pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien dan pengaruhnya bermakna. Dalam kurung alfanya pakai yang berapa? Alfanya 0,05 ya? Tinggi alfanya 0,05. Oh, oke. Baik. Silakan Rija mengklarifikasi apakah sudah benar atau bisa diulangin. Mungkin saya minta pertama yang hipotesisnya kamu pakai one tel. Bagaimana hipotesis one telnya? Tadi kan sudah two tel.
Hipotesis Wantelnya dari pengaruh nih kan, Nas, yang Ya, soalnya ya, sama nomor 2 itu. pertama pengaruh pemberian Belum, bukan pertama. Kan saya bilang H0 kah? Kamu pakai H0 atau HO kah? Jangan lupa pasangannya. pasangannya pakai H0, Nas. Ya silakan disampaikan H0.2. Kan kayak gitu kan? Kali kalian nulis KTI di bab 3 tuh pasti kayak gitu. H0.2 tidak ada hubungan. Kan gitu kan kayak tulisnya. Nah, saya minta begitu juga kalian nyampaikannya. Sehingga kita satu persepsi yang sama. Gini, Nas. Berarti H0 pada pengaruh pemberian edukasi. What? Bisa diulang? Pada pengaruh pemberian edukasi Ada. Oke, ada pengaruh ya. ini H0 sama dengan ada pengaruh pemberian edukasi. Oke, silakan. Karena ada pengaruh pada pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien pada pemahaman pasien. Lalu Wantel ya. Terus ke tadi H0-nya baru H0, HA-nya gimana? HA-nya HA-nya jika nilai P kurang dari A tolak H0. Jika nilai P A gagal nolak H0 jika statistik uji pada. Oke, pertama kita bahas hipotesis dulu. Kita bahas hipotesis. Kamu nulis hipotesisnya kan ada H0 sama H0 dan H1 misalnya. Bolehlah. Nah, sekarang kamu udah ngomong H0-nya. Sekarang H1-nya. Kamu ngomong apa H1-nya? Jangan ke kesimpulan. H1-nya ada hubungan adanya hubungan pada pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien. Wantel. Saya minta wantel masalahnya. Oke, Nanda bisa nambahkan Nanda? Kalau wantel berarti dari awal. HO-nya apa, HA-nya apa, atau H0 atau H1-nya apa? Kalau H0-nya berarti tidak ada pengaruh pemberian edukasi. Kalau ini tinggi rendah lo kayak bingung kata-katanya. HO, kalau HO itu berarti tidak ada pengaruh pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pemberian edukasi rawat luka terhadap kalau HA-nya itu berarti pengaruh pemberian edukasi lebih tinggi terhadap pemahaman pasien pengaruh pemberian edukasi rawat luka lebih tinggi terhadap pemahaman pasien. Jadi yang tingginya tuh pemberian edukasinya? Tinggi, pemahamannya tuh lebih tinggi bila diberikan edukasi. Kayak itu, Nas. Coba diulang. Pengaruh pemberian edukasi rawat luka lebih tinggi. Lebih tinggi pemahamannya. Lebih tinggi. Oke. Saya tulis saja di bawah. Jadi belum. Edukasinya setelah diberikan edukasi itu kayak. Oke. Jawaban kasus 2 apa tadi? HO. H0. Si apa? Nanda. Tadi apa? Pengaruh. H0-nya ini kan berarti tidak ada pengaruh edukasi lah.
tidak ada pengaruh edukasi terhadap pemahaman Wantel ya, bukan tutel. tinggi terhadap pemahaman pasien. Itu Lanas belum Saya tahu. Saya H-nya. nanti aja nanti akhir. HA-nya ada pengaruh, berarti ada pengaruh lebih tinggi, ada pengaruh edukasi, ada pengaruh edukasi, ini tuh pemahaman edukasinya tuh lebih tinggi, edukasi, ada pengaruh edukasi terhadap pemahaman pasien. Harang dulu Nas, anu kata-katanya ada pengaruh edukasi. Oke. Ada pengaruh edukasi pasien. Sudah. Ya pemahaman pasiennya tuh lebih tinggi kayak gitu Nanas. Ya kayak apa? So jadi gimana tata cara perusahaannya? Ada pengaruh. Nah sekarang gini aja, saya tanya nanti sambil jalan. Kalau kamu ketemu silakan jawab lagi. Kalau Reja tadi Reja, kalau hasilnya ini apa? Kesimpulannya? Bermakna atau tidak bermakna? Bermakna, Nas. Bermakna. Berarti sama dengan jawaban si Nur Hikmah ya? Iya. Oke, saya silakan nomor 3 dulu. Nomor 3 si Aditya, jawabannya hipotesisnya apa? Yang Wantel. Adit Wantel. Adit, silakan Dit. Wantel Dit. How-nya apa? Ya, Dit. Apa? Maaf. Tunggu lah. Ya. Kira-kira kasus 3 ini bisa dibuat Wantel lah. Adit, Wantel kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa, oke, bisa. Jadi caranya, tata cara penulisannya gimana? Kalau HA itu adanya hubungan penjadwalan dinas perawat terhadap kekuasaan. Kalau HO-nya tidak ada hubungan penjadwalan dinas perawat terhadap kekuasaan. Itu Wantel atau tutel? Itu Wantel atau tutel? Wantel atau tutel? Yang punya kamu tuh Wantel atau tutel tadi? Tutel. Tutel, oke. Yaudah, nggak apa-apa. Sekarang tutel. Berarti Iqbal siap-siap jawabnya yang Wantel ya. Kalau memang ternyata ada. Visualnya kesimpulan akhirnya apa? Kesimpulannya? Bermakna atau tidak? Kesimpulannya tadi bermakna, Mas. Kenapa jadi bermakna? Karena value-nya Ya. 0,02. Ya, kita tahu maksudnya kenapa jadi itu value-nya 0,2 itu kan gitu angkanya. Sekarang kenapa jadi bermakna? Why? Tadi sebenarnya udah saya sindir kok waktu materi tadi di atas sebelumnya. Kenapa bermakna? Nah, silakan Reja nambahkan Reja. Reja Iqbal, salah Iqbal. Tadi kasus 3 ini bisa dibuat Wantel nggak? Kalau bisa apa? Tadi kata Adit ya bisa dibuat Wantel, tapi dia bingung. Ujungnya ke tutel juga. Kalau kasus 3 ini bisa dibuat Wantel nggak? Iqbal silakan jawab.
sana Ya, untuk silakan. HO-nya tidak ada hubungan penjadwalan dinas perawat terhadap tingkat kepuasan. Nah, terus untuk HA-nya adanya hubungan penjadwalan dinas perawat terhadap tingkat kepuasan. Oke, itu wantel ya? Ini Wante, adanya tingkat. Adanya tingkat gitu ya? Adanya tingkat. Oke. Kemudian ini sementara saya belum bilang jawaban benar dan salah ya. Yang penting saya tampung dulu. Kesimpulan akhirnya apa? Jika V-value-nya 0,023. Kesimpulannya bermakna karena menggunakan P 0,01. 0,01. Oke, bermakna karena pakai 0,01. Kalau pakai yang biasanya kamu pakai, bermakna atau tidak? Apa nih? Kamu ya V-value-nya bermakna karena pakai yang 0,01 nah. 0,01. Oke, baik. Saya akan jawab. Tolong didengarkan baik-baik semuanya. Norikma, Iqbal, Nanda, Aditya, jangan kemana-mana telinganya ya. Ini saya ulangin lagi. Sebelum kita masuk ke sana, saya pertegas lagi. Ini kalau sudah kalian hafal ini yang tabel ini, seharusnya kalian bisa menjawab. Pertanyaan kesimpulan. Kalau P kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Atau kita bilang HA diterima. Artinya bermakna. Jadi bahasa lainnya tuh banyak dalam statistik ya. Bermakna itu berarti HA diterima. Kalau tidak bermakna maka H0 diterima. Ya, jadi P kurang alfa, alfanya tadi tergantung kalian pakai yang mana. Itu kalau kesimpulan. Nah sekarang saya mulai dari atas dulu. Kasus 1 tadi si Nanda udah benar. Ternyata teman-temannya si kelompok kasus 2 ternyata salah. Salahnya karena dia nggak ngomong dia pakai apa. Namun saya berpersepsi adalah ketika mahasiswa tidak ngomong, maka dia pakai alfanya 0,05. Ketika kalian tidak menuliskan apa-apa di dalam suatu proposal, maka kita sebagai peneliti udah paham, kamu pakai 0,05 karena itu emang P yang nilai alfa yang standar. Ya. Jadi kalau kalian nggak nulis, misalnya syukur-syukur ditanya. Kalau nggak ditanya berarti udah pemikirannya 0,05. Tetapi ketika ternyata saat uji sidang hasil maksud saya, uji sidang hasil ternyata nilai PP kamu tuh 0,052. Kalau pakai alfa 0,05 pasti tidak bermakna. Pasti tidak bermakna. Boleh Nanes kira-kira pakai 0,01. Mohon maaf, 0,1 ya. 0,1 kan bermakna jadinya ya. Lah itu ada justifikasi seharusnya di bab 4. Why? Kenapa 0,1 yang dipakai? Why? Kenapa 0,05 dipakai? Kenapa 0,1 dipakai? 0,01 dipakai. Tapi kalau memakai 0,01 itu nggak masalah karena ya saya bilang tadi angka itu atau hasil penelitiannya itu lebih teliti ketimbang 0,05. Jadi yang biasanya yang jadi masalah, yang sering bikin mahasiswa itu bisa tarik ulur karena mahasiswa saya udah pernah kemarin kuliah dengan desisan bisa pakai alfa 0,1 ya. Pakai alfa 0,1. Bisa itu saja. Alfa A sama 0,1. Bisa Nes. Sehingga secara perhitungan P value-nya lebih banyak, lebih luas. Ya karena kalau dibandingkan 0,1 banyak sekali nih rentang itu. Nah, itu kalau kamu justifikasi karena faktor kuliah saya itu salah. Ya, saya pertegas kalau kalian faktor kuliah saya salah. Jadi cara justifikasinya adalah kalian cari penelitian orang lain yang menggunakan alfanya 0,1 yang hampir serupa dengan kalian. Contoh yang saya bilang tadi, emang saya bilang ada penelitian sosial, ranah sosial adalah pakai 0,1 yang sampelnya besar, sampelnya sangat besar. Kalau cuma 30 di bawah 100 itu mah rata-rata 0,05. Rata-rata ya. Boleh yang di atas itu ada yang 0,1. Jadi ada justifikasi bukan karena faktor kemarin dosen menjelaskan. Ya, emang saya menjelaskan tetapi itu pilihan hidup dalam suatu proposal penelitian. Boleh 0,1, 0,01 atau
0,05. Nah, itu dulu. Jadi itu pilihan. Kemudian kita masuk ke judul. Ya, jadi saya pertegas karena ini akan kaitannya alfa itu akan akan mempunyai makna terhadap hasil dari hipotesis, kesimpulan akhirnya. Oke, nomor 1 tadi, nomor 2 pengaruh ya. Tadi yang jadi masalah tuh one tail-nya ya. Kasus 2 tidak ada pengaruh edukasi dan itu tadi bolak balik. Ini saya hilang ya. Dan tolong ditambahi kata-kata tingkat, Nars. Tingkatnya mana? Sini, tingkat edukasi. Enggak, tidak ada pengaruh edukasi terhadap tingkat pemahaman pasien. Oh, oke. Di situ kah? Baik. Jangan mengikutin kayak si Iqbal ya. Ini salah. Ya, ini salah. Jadi kalau Hano dengan one tail ya, supaya nggak keliru nih. One tail ya, one tail. Tidak ada pengaruh. Bukan tidak ada pengaruh. Tidak ada pengaruh peningkatan pemahaman pasien dengan edukasi. Jadi dibalik. Mohon maaf, karena dalam one tail tidak ada pengaruh tuh udah diganti dengan tidak ada peningkatan. Boleh langsung digini boleh ya. Jadi boleh ada pengaruh tapi umumnya langsung tidak ada peningkatan pemahaman pasien dengan edukasi. X misalnya gitu ya. Jadi langsung saya sarankan tidak ada pengaruh. Nanti supaya karena kalau begini nanti ujungnya bingung. Karena kenapa? Kalau ada pengaruh, perbedaan dan hubungan nanti arahnya ke waktu tel nanti kira-kira. Jadi lebih baik dihapus. Karena kalau namanya ada peningkatan berarti udah pengaruh gitu. Jadi dalam artian statistik tuh kita cari hubungan dulu. Apakah hubungannya kekuatannya tinggi rendah itu kan ada R lagi atau misalnya uji T punya bermakna enggak? Kalau bermakna pengaruhnya meningkat atau uji T-nya negatif atau positif misalnya. Nah itu kalau kalian yang menggunakan ini, udah pastikan kalian sudah melewati tahap yang pengaruh atau perbandingan itu sendiri. Kalau ini sudah menyesuaikan aja, ada peningkatan pemahaman pasien dengan edukasi X. Walaupun sebenarnya kalau dilihat dari judulnya kan ini. Nah, saya pertegas, variabel terikatnya yang mana? Variabelnya yang mana? Nanda boleh jawab. Variabelnya edukasi sama pemahaman. Yang terikat yang mana? Terikatnya edukasi. Oke, edukasi. Kalau si Iqbal, variabel terikatnya yang mana? Oh, itu berarti harus dilakukan, berarti pemahaman. Kalau dilakukan atau tidak dilakukan, berarti bebas saja. Berarti yang terikat itu pemahamannya, Nars. Iqbal, ya oke. Nanti mau klarifikasi. Iqbal gimana? Edukasi atau pemahaman? Hah? Silakan jawab, Iqbal. Pemahaman juga lah. Kenapa jadi pemahaman? Kenapa jadi pemahaman? Oke, saya cepat aja karena sudah waktunya selesai. Oke. Jadi, ya tadi sudah diklarifikasi lagi oleh Nanda. Pertama kali ketika kalian sebelum menentukan tujuan khusus, pasti kita ngomong tentang menentukan variabel dulu. Ternyata jawaban Nanda pertama ternyata keliru. Ambil sudah dibikin. Kalau pengaruh, ini variabelnya cuma satu. Variabelnya cuma satu, yaitu pemahaman pasien. Kalau pemberi edukasi ini adalah intervensi. Jadi sebenarnya dia nggak kakak kuliah. Jadi kalau saya ulang ya, kalau pengaruh pemberian edukasi rawat luka terhadap pemahaman pasien, maka variabelnya hanya satu, yaitu pemahaman pasien. Ini juga dibilang variabel, tapi variabel intervensi namanya. Yang mana dia tidak dinilai. Jadi ada dua versi. Ada yang pengaruh. Masa kita nilai edukasinya? Masa kita, contoh kamu mau lakukan penyuluhan, before dan after. Berarti before-nya sebelum dilakukan penyuluhan kan? Maka dapat nilai pemahaman pasien. Kemudian disuluh atau lakukan penyuluhan itu edukasi. Berarti kan penyuluhan nih ke pasien. Nah itu kan nggak
penyuluhannya kan nggak bisa dinilai karena kita yang berikan intervensi. Yang bisa dinilainya adalah pemahaman pasien. Berarti before dan afternya sama. Kuesioner pun sama. Nah, jadi variabelnya cuma satu. Dan umumnya namanya variabel yang utama pasti di belakang. Begitu juga dengan ini. Jadi tolong jangan sampai ketukar. Itu saya lihat mahasiswa bimbingan saya itu ketukar. Dan itu dampaknya terhadap penulisan bab 1. Namanya yang fokus utama itu ya harusnya tulisannya lebih banyak ketimbang yang tidak utama. Dalam arti tidak utama itu yang kuning adalah variabel terikat ya. Jadi kalau yang variabel terikat itu harusnya lebih banyak ketimbang variabel bebas. Yang kuning, yang hijau variabel bebas atau variabel intervensi. Silakan. Ini nggak perlu banyak-banyak seharusnya karena itu adalah bagian dari kepuasan misalnya atau bagian pemahaman. Ya, itu saya pertegas lagi walaupun sebenarnya bukan masuk biosat ya. Saya nitip pesan buat kalian jangan sampai keliru. Kemudian terkait dengan kasus ya ini berhubung jadi yang dalam Montel itu yang ditulis adalah variabel terikatnya atau variabel utamanya. Ini kan variabel utamanya. Nah, nih. Jadi bukan tidak ada peningkatan edukasi pasien bukan, tetapi adalah pemahaman dulu. Baru dengan apa sih sebenarnya dengan intervensi. Bisa dipahami? Reja sudah bisa paham? Oke, kasus 3. Kasus 3 ini sedikit berbeda kalau kondisinya. Dia hampir jarang dilakukan wantel. Hampir jarang saya bilang. Umumnya dengan tutel. Tetapi bisa juga dengan wantel. Bisa ya. Hampir jarang. Tetapi kalau mau pakai wantel. Hampir jarang wantel. Tetapi bisa. Jadi kalau wantel. Hanol ya. Hanol berarti ada peningkatan. Ada peningkatan kepuasan pasien. Lagi-lagi sama susunannya. Kepuasan pasien dengan penjadwalan dinas perawat. Kayak gini. Nah, udah bisa dipahami? Perbedaan sama tutel jika dibuat dari judul. Oh, ini keliru. Ya, ini kalau ini kasusnya positif sama positif ya. Nanti berhati-hati jika kasusnya negatif, positif ketemu negatif. Nanti saya contohkan setelah ini. Bisa dilihat, bisa dipahami anunya? Bisa dipahami ini? Ada ditanyakan nggak sampai ini? Bisa, Nas. Oke, bisa dipahami ya. Jadi dari judul itu kita bisa membuat wantel atau tutel tergantung calon peneliti. Dilihat dari aspek fenomena dan tujuan khususnya. Nah, sekarang ini yang saya bilang positif dengan positif, makanya tidak ada peningkatan kepuasan dengan penjatuhan dinas. Kasusnya akan berbeda jika kasus 4. Negatif dengan positif. Oh, salah. Ya, negatif gini. Contohnya tidak ada mau gaji. Ya udah, dengan kinerja aja. Ini ceritanya aja ya. Artinya kalau begini kalimatnya, maka ada pengurangan gaji dengan kinerja. Artinya pengurangan gaji itu kan negatif. Kinerjanya semakin tinggi kinerja, maka ada pengurangan gaji misalnya. Atau pengurangan, pengurangan, supaya real itu adalah tingkat stres saja. Tidak ada penurunan tingkat stres dengan kerja meningkat. Dengan motivasi aja. Oke, ini singkatnya begini. Jadi kalau orang termotivasi berarti stresnya seharusnya kurang dong. Dan sebaliknya.
ada peningkatan. Jadi ada penurunan tingkat stres dengan motivasi. Jadi jika seorang termotivasi, ya benar. Jika orang termotivasi maka tingkat stresnya akan turun, ya kan? Jadi ini yang negatif. Stres itu kan semakin tinggi stres kan semakin nggak bagus kan? Harapan dari calon peneliti adalah semakin turun tingkat stres. Betul nggak? Oke. Nah, itu hati-hati dalam pembuatan suatu hipotesis ada tidak serta-merta positif dengan positif. Jadi bisa negatif dengan positif. Seperti ini mungkin ya. Ini contohnya saja. Biasanya tingkat stres, tingkat harga diri rendah, harga diri rendahnya tinggi itu berarti nggak bagus. Harga diri rendahnya tinggi nggak bagus. Tapi kalau harga dirinya meningkat itu bagus. Hati-hati, konten kalimat mempengaruhi ya. Harga diri rendah yang semakin tinggi itu tidak bagus. Tapi kalau harga dirinya yang semakin tinggi itu bagus. Nah, itu diperhatikan lah, mungkin aspek kalimat. Ya, saya rasa itu jadi dipahami dengan baik bahwa setiap judul itu bisa dilakukan dengan one tel atau two tel sesuai keinginan kita dan pastinya juga akan bermakna pada uji. Nah, saya nggak akan singgung tentang uji karena itu seharusnya akan disinggung oleh setiap dosen. Nanti kalau kalian merasa masih bingung, nanti kita diskusi saat manajemen terakhir lah tentang uji tentang apa? Tentang statistik. Nah, nanti silakan kalian catat apa yang kalian bingungkan terkait dengan statistik, bukan tentang MedPen ya. Nanti saya nggak akan bahas MedPen karena ini bukan area MedPen, tapi bahas tentang biostatistik. Boleh nanti diskusi di pertemuan ketiga. Ini kan pertemuan pertama, nanti kedua, silakan. Ada ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhirin. Semoga foto dulu, Nas. Ya, boleh. Mau menanyakan yang di Simali itu, Nas, itu kan